Politik, ya, pesta demokrasi, pilpres. Kali ini memfilter mereka, YouTuber yang berteriak tentang perjuangan pelurusan nasab. Hari ini mereka menampakkan muka. Ya, mereka terfilter dengan sendirinya. Dan ketulusan itu tidak ada. Bahkan mereka tergelincir. Siapakah mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lulu Sehan, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku semuanya, belakangan ini ada beberapa konten kreator, YouTuber, yang seolah-olah dia mendukung Ganjar Mahfud. Lebih tepatnya mendukung 03. Tapi juga mendukung 02. Dan jelas dia mengatakan kontra dengan 01. Dari narasinya, seolah dia memposisikan dirinya mendukung Pak Ganjar, juga mendukung Bapak Prabowo. Seolah asal nasionalis, yang penting bukan 01. Tapi faktanya, tanpa disadari yang bersangkutan, dia sebenarnya setiap hari dari narasinya tampak jelas dia sangat mendukung salah satu paslon, yaitu Prabowo. Dan bahkan belakangan posisi Pak Ganjar Pranowo sebagai capres dengan cawapresnya yaitu Bapak Mahfud MD juga dikritisi kalau materinya terkait dengan hukum atau penegakan hukum. Bagi orang tersebut, tentunya mesti dibuat distingsi, pemisah yang jelas antara presiden dan wakil presiden. Bahasa politikus dengan analisa sampah kembali digaungkan. Bahwa sebenarnya Wapres tidak memiliki otoritas katanya. Sepenuhnya otoritas ada di tangan presiden. Narasi itu sebenarnya narasi sampah seorang oposisi. Yang akan digunakan untuk menyerang narasi lawan politiknya. Secara kita tahu ya pemirsa bahwa Bapak Mahfud kemarin menerima pinangan dari Bu Mega, jelas-jelas beliau meminta akses. Jika memang memenangkan, beliau meminta akses untuk hukum bisa masuk ke Wapres dan itu disepakati pemirsa. Dan dari analisa dia, orang itu, pengalaman sejak berdirinya negara ini, dia menyimpulkan seolah Wapres itu tidak terlalu penting. Bukan pemegang otoritas sesungguhnya. Dan itu dia sebutkan sebagai fakta dan akan terus di framing demikian. Kalau saya lihat. Tapi lagi-lagi ya, menurut saya Putri Mojopahit, dari analisa yang terjadi dalam perpolitikan saat ini, khususnya posisi politik 03, Bapak Ganjar malah mensyukuri cawapresnya adalah seorang ahli hukum, yakni Bapak Mahfud MD. Di berbagai tempat
Pak Ganjar malah mengatakan bagian hukum adalah kompetensi bagian profesional dari Bapak Mahfud MD. Justru bagi Pak Ganjar, kehadiran Bapak Mahfud MD sebagai cawapres sangat membantu program unggulan beliau, khususnya dalam hal memberantas, menumpas koruptor untuk penegakan hukum yang berintegritas. Secara politik, justru kemampuan profesionalitas Pak Mahfud MD sebagai ahli hukum akan digunakan sebaik mungkin untuk memperkuat pemerintahan yang akan dipimpin oleh Pak Ganjar ke depan. Menurut saya pribadi, Bapak Mahfud MD adalah sosok cawapres, tapi kualitasnya adalah capres. Paham nggak maksud gua? Saya nggak mau ngomong aneh ah. Paham nggak maksud gua, Stay? Apalagi kalau kemampuan Pak Ganjar dan Pak Mahfud sungguh dikolaborasikan untuk mensukseskan pemerintahannya ke depan. Itu adalah keputusan politik yang sangat cerdas. Dan di belakang layar bisa saja Pak Ganjar memberi tugas prioritas dan domain masing-masing dalam menjalankan tugas kenegaraan. Tidak tertutup kemungkinan masalah hukum akan berada di bawah koordinasi Bapak Mahfud MD. Namun, tetap di bawah pengawasan Presiden. Demikian juga di dalam menentukan menteri-menterinya, kabinetnya. Saya sangka akan dipilih orang-orang yang ideologinya yang sama dengan Capres. Jadi kalau ada YouTuber yang memframing memang cuman Ganjar Mahfud cukup atau apalah bahasanya begitulah ya pemirsa. Sebenarnya beberapa YouTuber itu hanya memframing seolah-olah tidak mungkin masalah hukum akan diselesaikan oleh wakil presiden karena dia bukan capres. Ngakak pemirsa, saya ingin ketawa pemirsa. Kadang-kadang jadi kelihatan subjektifnya itu. Jadi ya apapun bahasanya kalau Putri Majapahit kayaknya sulit deh untuk dikelabui ya pemirsa. Ya sebenarnya itu adalah simbol narasi cemburu saja gitu kan. Karena faktanya Pak Ganjar selaku capres punya cawapres seorang yang profesional. Mungkin jagoannya kan tidak gitu kan. Dan tentunya cawapres dari Pak Ganjar ini adalah ahli hukum pemirsa. Faktanya malah Pak Ganjar dari seluruh narasinya di mana-mana mengatakan dengan rendah hati Pak Ganjar menyampaikan itu pemirsa. Kalau masalah penegakan hukum, beliau bangga punya Bapak Mahfud MD. Itu sering kali disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Itu artinya kehadiran Bapak Mahfud MD sebagai wapres justru sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan, menghadirkan hukum yang berintegritas. Sebagai calon pemangku kebijakan hukum di Indonesia. Sebagai contoh perbandingan masalah polemik Rohingya yang di dalamnya ada kasus perdagangan manusia. Presiden Jokowi saja langsung menugaskan Bapak Mahfud MD untuk menyelesaikan masalah itu. Apalagi kalau ke depan Bapak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki wakilnya yang seorang Bapak Mahfud MD. Wow, keren sekali. Maka dengan koordinasi yang jelas, pasti penyelesaian seluruh masalah hukum akan bisa ditangani. Dan Presiden makin bangga tentunya punya Bapak Mahfud MD. Ya dong. Yang pasti, hukum akan bisa ditangani Presiden dengan baik lewat kerjasama yang apik dengan wakilnya yang di mana dalam bidang itu atau ahli dalam hal hukum pemirsa. Dan sahabat-sahabatku semuanya, saran saya untuk para konten kreator
yang sebenarnya berada di posisi mendukung 02, sebaiknya nyatakan saja dengan jelas dan tegas bahwa Anda mendukung 02. Tidak usah abu-abu, tidak usah cari aman. Kalau cari aman pun, rasanya kelihatan banget Anda tidak punya integritas. Dan kelihatan sekali kalau Anda itu, ya maaf, takut dengan segala konsekuensi. Tunjukkan kepada publik bahwa Anda punya suara dan Anda punya kemampuan untuk menyuarakan. Anda mendukung paslon nomor 2, silakan. Gitu. Jangan berbicara tidak mau bahas politik, tapi tiap hari kontennya tentang politik. Ngeri kali kan? Ya nggak pemirsa? Dan saya rasa orang yang tidak mau terlihat dengan jelas, tegas, alias abu-abu, itu justru orang yang tidak layak untuk diikuti. Apapun alasannya. Dengan dalih, oh, saya tidak mau masuk ke politik, tapi cari action dari politik. Munafik nggak pemirsa yang begitu? Dan mendukung 02, menurut saya untuk kalian para konten kreator tidak usah berpura-pura. Sok-sokan dukung 03, seolah-olah Anda mau main dua kaki. Dan kesannya sok bijak begitu pemirsa. Sebaiknya tegas saja dan jelas. Nyatakan Anda di posisi mana. Jangan jadi pendukung yang plain plan alias mincela-minceli. Yang gak jelas arahnya kemana. Walaupun sebenarnya sebagai masyarakat, netizen itu tahu arah pembicaraan Anda kemana. Dan jadilah pendukung yang jelas untuk sahabat-sahabatku semuanya. Tegas, karena perbedaan pilihan politik biasa kok. Dan itulah nanti yang akan menentukan 2024. Dengan saya Putri Mojopahit tentunya pendukung setia 03. Sudah jelas, sahabat-sahabatku semuanya, pendukung 03 pun sepakat dengan Putri Mojopahit. Sudah pasti cerdas dan tidak akan termakan framing dan analisa sampah konten kreator yang cermuk atau bertopeng. Oke sahabatku semuanya, sat-set, tas-tes, oke. Salam 3 jari, salam waras. Jangan lupa 2024, 14 Februari, coblos nomor 3. Oke pemirsa, bye-bye. Mohon maaf bila ada salah kata dan akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.